Kenapa Indonesia belum mempunyai rudal pertahanan pantai? Padahal garis pantai kita adalah salah satu yang terpanjang di dunia. Dengan lebih dari 54.000 km pesisir yang terbentang, seharusnya ancaman dari laut menjadi fokus utama. Lalu bagaimana sebenarnya TNI menjaga pantai tanpa rudal jenis ini? Dan apakah benar ada rencana akuisisi rudal YJ-12B dari China? Kenapa rudal pantai terdengar masuk akal? Di banyak negara, rudal pertahanan pantai adalah tameng utama menghadapi ancaman laut. Rusia punya Bastion dengan rudal Onyx, Tiongkok punya YJ-12B, sementara Norwegia mengandalkan Naval Strike Missile. Konsepnya sederhana, pasang peluncur di darat, kunci target kapal perang musuh jauh di laut, lalu hancurkan sebelum sempat mendekat. Jika logikanya begitu jelas, maka wajar jika muncul pertanyaan, mengapa Indonesia tidak ikut memiliki sistem seperti itu? Apalagi dengan garis pantai sepanjang ini, rudal pantai seolah jadi solusi instan. Namun kenyataannya, untuk Indonesia, cerita ini jauh lebih rumit dari sekadar membeli dan menempatkan rudal di pesisir. Hambatan praktis. Alasan pertama adalah biaya. Satu baterai rudal pantai hanya mampu melindungi area terbatas. Untuk menutup ribuan kilometer pantai Indonesia, dibutuhkan puluhan bahkan ratusan baterai. Angkanya bisa membengkak hingga puluhan triliun rupiah, belum termasuk biaya pemeliharaan dan pelatihan personel. Alasan kedua, geografi kepulauan. Rudal pantai efektif di negara dengan garis pantai linear seperti Tiongkok atau Norwegia, tapi Indonesia adalah negara kepulauan yang terbuka dari segala arah. Menaruh rudal di satu titik percuma, karena musuh bisa dengan mudah memutar lewat jalur laut lainnya. Ketiga, ada faktor duplikasi kemampuan. TNI sebenarnya sudah memiliki rudal anti kapal di kapal perang, jet tempur hingga torpedo anti kapal di kapal selam. Semua itu lebih fleksibel dan bisa bergerak, tidak statis seperti rudal pantai. Dan terakhir, jangan lupa faktor politik. Pengadaan rudal pantai dengan jangkauan ratusan kilometer bisa memicu reaksi keras dari negara tetangga. Pertahanan pantai bukan hanya soal senjata, tapi juga diplomasi. Bagaimana TNI menjaga pantai tanpa rudal pantai? Lalu bagaimana TNI menjaga garis pantai yang begitu luas tanpa rudal pertahanan pantai? Strateginya bertumpu pada kombinasi 3 kekuatan utama. Pertama, armada kapal perang TNI Angkatan Laut. Fregat dan korvet kita dipersenjatai rudal anti kapal seperti Exocet dan C-802 yang bisa digerakkan ke titik rawan sesuai kebutuhan. Kedua, kapal selam. Dengan kemampuan sembunyi di kedalaman, kapal selam Indonesia berfungsi sebagai predator senyap yang bisa menghadang kapal musuh tanpa terdeteksi. Ketiga, ada kekuatan udara. Jet tempur F-16 dan Sukhoi dapat membawa rudal anti kapal, memberikan jangkauan serangan yang jauh lebih fleksibel dibanding rudal pantai yang statis. Selain itu, radar maritim dan sistem patroli rutin jadi tulang punggung deteksi dini. Artinya, bukan berarti Indonesia benar-benar kosong di lini pertahanan pantai. Hanya saja konsepnya digantikan oleh kekuatan yang lebih mobile. Isu akuisisi YJ-12B dari Tiongkok. Isu rencana Indonesia mengakuisisi rudal pantai YJ-12B dari Tiongkok sempat menjadi perhatian banyak pihak. Rudal ini bukan sekadar tambahan alutsista, melainkan senjata dengan kemampuan yang bisa mengubah peta pertahanan maritim kawasan. YJ-12B memiliki kecepatan supersonik hingga Mach 3, jangkauan efektif mencapai sekitar 400 km, serta manuver lincah untuk menghindari sistem pertahanan udara lawan. Dengan spesifikasi seperti itu, kapal perang besar, bahkan kapal induk, akan menghadapi ancaman serius begitu memasuki radius tembaknya. Bagi Indonesia yang memiliki garis pantai lebih dari 99.000 km, kemampuan semacam ini tentu sangat relevan. Rudal YJ-12B bisa ditempatkan di pulau-pulau strategis, sehingga menciptakan zona larangan masuk yang memperkuat kedaulatan maritim. Efeknya jelas, siapapun yang berniat menguji kedaulatan Indonesia akan berpikir 2 kali sebelum melangkah lebih jauh. Dari sisi pertimbangan, dukungan terhadap opsi pembelian YJ-12B cukup beralasan. Pertama, karena kebutuhan rudal pantai sudah mendesak. Kedua, teknologi ini bisa langsung digunakan tanpa menunggu pengembangan panjang di dalam negeri. Ketiga, YJ-12B dapat melengkapi sistem pertahanan berlapis yang sudah ada, mulai dari kapal perang, pesawat tempur, hingga radar maritim. Dengan kata lain, akuisisi rudal YJ-12B bisa menjadi langkah nyata dan cepat untuk menutup celah besar pertahanan pantai Indonesia.
Apa yang sebaiknya jadi prioritas TNI? Di tengah perdebatan soal rudal pantai, ada pertanyaan yang tak kalah penting. Apa sebenarnya prioritas terbaik bagi pertahanan maritim Indonesia? Banyak pengamat menilai, kunci utamanya justru ada pada integrasi sensor dan sistem C4ISR, yakni Command, Control, Communications, Computers Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Deteksi ancaman lebih krusial daripada sekadar menambah peluncur. Peningkatan satelit pengintai, radar pantai jarak jauh, drone maritim, dan jaringan data yang terhubung akan membuat setiap aset TNI, baik kapal, pesawat, maupun pasukan darat, bisa bereaksi jauh lebih cepat dan tepat. Langkah berikutnya adalah memperkuat armada rudal anti kapal yang mobile. Kapal cepat bersenjata rudal dan pesawat tempur pembawa rudal anti kapal menawarkan fleksibilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi pertahanan yang lebih baik bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Jika pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk menambah rudal pertahanan pantai, pilihannya harus selektif. Mobile launcher yang bisa berpindah, dukungan sensor yang mumpuni, serta jaminan pemeliharaan jangka panjang adalah keharusan. Semua itu juga harus melalui kajian geopolitik yang mendalam agar tidak menimbulkan ketergantungan atau ketegangan yang tak perlu. Dan terakhir, latihan gabungan TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun unsur intelijen, perlu terus ditingkatkan. Dengan prosedur operasi yang terintegrasi, respons cepat terhadap ancaman di laut bisa tercapai tanpa harus menunggu pengadaan besar-besaran. Hingga saat ini, Indonesia memang belum memiliki rudal pertahanan pantai, meskipun garis pantainya termasuk yang terpanjang di dunia. Ada banyak alasan di baliknya. Keterbatasan anggaran, fokus modernisasi ke matra lain, serta strategi TNI yang masih mengandalkan kombinasi armada laut dan udara untuk mengamankan wilayah maritim. Namun, fakta ini tetap meninggalkan satu pertanyaan besar. Sampai kapan Indonesia akan bertahan tanpa rudal pantai yang bisa menjadi lapisan tambahan pertahanan? Dan jika suatu saat sistem ini benar-benar hadir, apakah itu WJ-12B atau opsi lain? Bagaimana dampaknya terhadap kekuatan maritim Nusantara? Satu hal yang pasti, kedaulatan laut Indonesia terlalu penting untuk dibiarkan tanpa perlindungan maksimal.